Di kalangan fans MMA akhir-akhir ini, nama Merab Dvalishvili mulai digeser dikit ke arah perdebatan besar. Apakah dia sebenarnya pantas masuk jajaran kandidat pound for pound? Dan jadi bayangan yang bisa ngeganggu dominasi Islam Makhachev? Soalnya makin banyak yang bilang kalau gaya gebrakannya Merab yang biasanya bikin lawan megap-megap tuh punya aura kuat buat naik kelas argumen ke level para raja. Dan menariknya, Makhachev sendiri bukannya ngeyel atau ngegas, malah kelihatan hormat banget sama sosok The Machine. Abis kekalahan Merab di UFC 323 kemarin, Islam langsung nongol di medsos. Bukan buat nyindir, bukan buat memojokkan meski udah gagal dalam persaingan raja pound for pound, tapi lebih ke vibe dukungan. Dia ngegambarin kalau menurut dia, Merab itu salah satu sosok paling gila kerja kerasnya yang pernah masuk cage. Islam ngelihat Merab bukan cuma sebagai pesaing, tapi sebagai figur yang layak dihormati karena kerja keras dan mental baja yang selalu dia bawa ke tiap ronde. Gak cuma Islam, Petr Yan yang baru balik jadi Raja Bantam juga dapat ucapan selamat dari fighter Dagestan itu. Islam ngasih apresiasi seolah dia bilang mental Yan buat balik ke puncak tuh luar biasa setelah ngejalanin karir penuh naik turun selama bertahun-tahun. Jadi, kemenangan itu menurutnya memang udah sepantasnya Yan dapat. Tapi yang bikin suasana makin rame lagi adalah komentar dari Khamzat Chimaev. Sang juara kelas menengah yang biasanya terkenal dengan energi barbar dan confidence tanpa rem, malah ngasih vibe adem ke Merab. Chimaev ngasih pujian plus pesan penyemangat yang intinya bilang kalau Merab harus cepat pulih dan balik lagi dengan versi yang lebih kuat. Nada ngomongnya tuh kayak orang yang tahu persis betapa kerasnya beban jadi fighter, apalagi setelah dihajar bertubi-tubi tapi masih berdiri sampai bel terakhir. Kalau dibaca lebih dalam, apa yang Chimaev sampaikan itu kayak dua lapis makna. Di satu sisi dia percaya banget kalau Merab bisa balik lebih ganas, lebih buas, dan lebih lengkap sebagai petarung. Tapi di sisi lain dia secara halus kayak ngasih pengakuan bahwa daya tahan Merab tuh out of this world. Gila aja teman-teman, dihajar habis-habisan, tapi kepalanya tetap tegak. Itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang manusia. Dan Chimaev, yang tiap hari hidup di dunia sparring brutal, tentu aja tahu betapa langkanya fighter kayak gitu. Kedua raksasa MMA dari tanah Rusia itu, Islam dan Chimaev sebenarnya kompak kalau dilihat dari cara mereka ngerespon. Keduanya ngelihat Merab bukan sebagai petarung yang gagal, tapi sebagai sosok yang punya keberanian dan taji yang layak dihargai. Mereka sepakat bahwa meski Merab kalah dengan keputusan bulat, itu bukan akhir. Mereka kayak mau bilang, Bang Merab ini hanyalah setback, bukan final chapter. Soalnya, dari cara Merab bertahan di bawah tekanan non-stop Petr Yan, kelihatan jelas kalau dia masih punya sesuatu yang belum habis dari dirinya. Dominasi Yan di pertarungan itu memang jelas terasa. Dari ronde 1 sampai akhir, intensitas Yan kayak nggak turun sedetik pun. Dia menekan terus, ngasih kombinasi, ngatur pace, dan bikin Merab kerja keras lebih dari biasanya. Tapi poin yang bikin dua juara Rusia itu angkat topi adalah keberanian Merab buat tetap ada di cage, tetap ngelawan, dan tetap mencoba buat rebut arah pertandingan meski kondisi udah makin berat. Buat mereka, kudu ada fighter yang punya defense setangguh Merab kalau mau tahan dari neraka kecil yang Yan ciptakan waktu itu. Dan kalau Merab bukan orang yang punya mental sadis begitu, mungkin dia udah nyerah atau udah kejebak di penyelesaian Yan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia tetap kejar, tetap bertahan, dan tetap berdiri sampai skor diumumin. Di mata Islam, Merab tuh bukan sekedar kompetitor dalam percakapan pound for pound. Dia lebih kayak simbol dari apa yang disebut sebagai fighter sejati, yang gak mundur meski semua hal udah bilang suruh berhenti. Sementara Chimaev lebih kayak ngelihat dari angle militansi tubuh dan pikiran. Dia ngerti bahwa apa yang Merab tunjukin kemarin, itu bukan hal yang bisa dipalsuin atau digimik. Itu murni hasil latihan, disiplin, dan mental yang udah diasah bertahun-tahun. Akhirnya, respek besar dari dua juara beda divisi ini justru bikin cerita kekalahan Merab berubah jadi semacam legenda mini. Bukan cuma soal kalah, tapi soal gimana dia kalah, dengan kepala tegak, tanpa takut, tanpa drama, dan tanpa ngeluh. Dan itu, teman-teman, di dunia MMA tetap dihitung sebagai kemenangan versi lain. Di sisi lain, setelah semua drama panas dari UFC 323, Petr Yan kayaknya nggak terlalu yakin kalau pertarungan trilogi lawan Merab Dvalishvili itu worth buat digarap sekarang.
Meskipun dia baru aja balik jadi Raja Bantam dengan kemenangan yang solid, Ian kelihatan lebih milih buat ngelihat situasinya dari kacamata realistis ketimbang sekadar balas dendam atau fan service. Seperti yang disampaikannya di acara konferensi pers pasca UFC 323, trilogi ini belum tentu ngasih arah baru buat divisi. Dia ngelihat kalau Merab butuh langkah berbeda setelah kekalahan kemarin, bukan langsung ngedor pintu buat pertemuan ketiga yang mungkin bakal kelihatan dipaksain. Dia bahkan ngasih saran alternatif yang lumayan bikin fans ngangguk-ngangguk pertarungan ulang antara Merab dan Umar Nurmagomedov. Dari kacamata Ian, duel itu bakal jadi eliminator yang lebih masuk akal untuk menantang gelar yang saat ini nongkrong di pundaknya. Soalnya, kedua petarung punya unfinished business masing-masing. Umar dengan gaya licin khas keluarga Nurmagomedov, dan Merab dengan mental bulldozer yang gak pernah mau mundur. Cejudo yang telah berusia 38 tahun muncul di UFC 323 buat terakhir kalinya lawan petarung muda yang lagi jadi favorit berat, Payton Talbot. Banyak yang mikir Cejudo bakal jadi korban perkembangan zaman, legenda yang udah lewat masa keemasannya, masuknya cuma buat dijadikan stepping stone generasi baru. Tapi faktanya, yang terjadi justru perang habis-habisan yang bikin semua orang di arena merasa wajib berdiri dan tepuk tangan. Meski akhirnya kalah, Cejudo ninggalin energi kayak pejuang tua yang masih punya api di mata, masih punya taji meski waktunya udah lewat. Teman-teman, kita ngomongin atlet yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah MMA. Bukan lebay, karena dia salah satu dari cuma 4 manusia yang pernah pegang 2 sabuk di waktu bersamaan. Prestasinya bikin namanya nempel di sejarah UFC sampai kapanpun. Makanya waktu dia ngelakuin comeback dari pensiun tahun 2020, ekspektasi orang tuh tinggi banget. Tapi ternyata, perjalanan baliknya jauh dari kata mulus. 4 pertarungan, dan semuanya berujung kekalahan. Harapan yang tadinya besar berubah jadi beban yang makin gede, sampai akhirnya Cejudo mutusin buat benar-benar nutup buku karirnya malam itu. Walaupun hasilnya nggak sesuai skenario dongeng, cara Cejudo bertarung di UFC 323 bikin seluruh komunitas MMA sepakat ngasih respect full. Dia masuk sebagai legenda, keluar sebagai legenda tanpa drama murahan. Di ronde-ronde terakhir, fight-nya sama Talbot kelihatan kayak duel 2 generasi. Veteran tangguh lawan rising star yang lagi panas-panasnya. Dan Cejudo bener-bener bikin Talbot kerja extra hard. Gak ada surrender, gak ada nyari aman, semuanya all in. Saking brutal dan panasnya pertarungan itu, Dana White langsung nyamperin sisi ring buat ngucapin respect. Presiden UFC itu kelihatan jelas ngasih gesture kalau Cejudo udah ngasih penampilan yang layak masuk buku sejarah. Bahkan banyak fans yang ngerasa fight itu sebenarnya pantas dapat bonus fight of the night kedua, kalau aja headliner Ian versus Merab gak ngambil perhatian penuh. Meski bonus resmi gak mampir ke kantong Cejudo, ada kejutan manis di balik layar. Ali Abdelaziz, manajer Dominance MMA yang selama ini ngehandle karir banyak bintang top termasuk Cejudo, ngumumin kalau UFC ngasih sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan selamat tinggal. Menurut dia, UFC tetap nge-AC bayaran show money dan win money buat Cejudo meskipun kalah. Jadi bisa dibilang UFC ngehargain dia bukan cuma sebagai petarung, tapi sebagai ikon yang udah bawa nama mereka ke level lain. Kalau dipikir-pikir, itu jarang banget terjadi, teman-teman. Show money plus win money alias uang tunai buat petarung yang nggak menang. Itu cuman buat nama-nama yang udah punya sejarah besar dan ninggalin warisan gede walau nilai besaran uang tersebut tidak terangkum dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.